Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Simax Minggu dimanapun Anda berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh berkah. Hari ini Studio 23 Simax Minggu Air Sugian kedatangan tamu istimewa, anak muda milenial yang ke Air Sugian membawa visi misi untuk hoki ke depan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Simax Minggu. Saya Muhendi. Semoga yang melihat sehat selalu. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini Pak Muhendi. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa menjadi mungkin. Keren. Pertanyaan dengan dua pilihan yang harus dijawab cepat. Pertanian atau infrastruktur? Infrastruktur. Kenapa? Ya sebenarnya dua-duanya itu penting. Ya. Pertanian sama infrastruktur. Karena masalah pertanian ini hampir mayoritas masyarakat yang ada di Kabupaten Oki ini mata pencariannya ada petani. Oke. Tapi kan kita tahu masalah yang paling utama di Kabupaten Oki ini ya infrastruktur. Bukan cuma di Air Sugihan, tapi di kecamatan-kecamatan lain pun punya masalah infrastruktur. Jadi yang sebetulnya keduanya ini saling menunjang. Karena kalau infrastrukturnya baik, ya harapan kita ini ada kemudahan dalam mengeluarkan hasil pertanian yang ada di tiap kecamatan lah. Di harapan kita ke depan, insya Allah kalau diamanahkan jadi bupati, kita pengen infrastruktur ini yang paling kita perjuangkan ke depan. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang baik, semuanya terkoneksi, semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Lanjut perbincangan santai. Ini pembukaan ya. Air Sugian, kalau kita menyebut Air Sugian, itu samalah dengan daerah-daerah lain ya di pedesaan. Di Air Sugian ini beberapa kali viral. Para netizen membicarakan Air Sugian. Warga pun membicarakan Air Sugian. Kalau saya menyebut Air Sugian, itu sudah 40 tahun lebih. Tetapi jalan utama ya, atau wajah kota kecamatan, itu kan masih jalan tanah. Ya. Terus kemudian saya melihat, karena saya warga Air Sugian ya, sedikit banyak saya memahami bagaimana kondisi Air Sugian. Baik di musim kemarau dengan badai debu kemana-mana, dan musim penghujan, itu jalan utama jadi kubangan lumpur. Saya lebih melihat dari sisi human interest, ketika anak sekolah itu mau berangkat sekolah, itu menjadi perhatian serius, karena dia untuk sampai ke sekolah itu harus lewat jalan alternatif atau pematang sawah atau lewat semak-semak dan sebagainya. Begitu juga guru-guru, kami memperhatikan, kami melihat juga hal yang sama. Pertanyaannya, jika Anda nantinya terpilih menjadi bupati, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan? Tadi masalah infrastruktur, masalah pendidikan, semuanya ini kebutuhan dasar sebenarnya. Yang memang harus pemerintah itu harus hadir. Jadi kita tahu bahwa di jalan yang saat ini sedang saya nikmati ini, jalan kecamatan Air Sugihan ini yang memang masih boleh dikategorikan belum baik, yang ini yang harus kita utamakan ke depan. Karena kalau jalan kita ini baik dan layak untuk dilewati, ya kita tahu bahwa ketika semuanya jalan ini baik, tentulah segala aktivitas itu menjadi lebih lancar, termasuk anak-anak yang mau sekolah tadi. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, bahwa infrastruktur ini menjadi penting, tapi tidak kalah penting juga masalah pendidikan. Kita ingin juga warga masyarakat yang ada di Air Sugihan ini seluruhnya mengenyam pendidikan. Bahwa kita tahu berdasarkan data yang kita punya, yang paling tinggi kita ini tamat SMP, Mas Deji. Yang tamat SMA, SMK ataupun kuliah ini berbanding agak jauh antara tamat SD, SMP. Yang ini yang harus kita
berikan terobosan ke depan, misalnya dengan membuka peluang untuk menyambung sekolah melalui paket A, B, atau C. Kemudian juga masalah pendidikan, ya kita pengen pendidikan ini adalah pokok yang paling utama, karena ini yang bisa merubah nasib keluarga kita, nasib desa kita, nasib kabupaten kita. Ketika anak-anak generasi penerus ini mengenyam pendidikan yang tinggi, ya harapan kita bahwa mereka nantinya punya ilmu pengetahuan yang ini akan mereka bisa bawa. Nah, ini tentu pemerintah harus hadir dalam mengupayakan mendapatkan pendidikan yang layak, bukan cuma fasilitas sekolah yang bagus, tapi juga sumber daya manusianya, guru-gurunya juga harus diperhatikan. Tentulah di sini kan jauh dari ibu kota Kayu Agung, tentu harus mendapat perhatian lebih. Nah, ke depan saya punya program yang namanya seragam dan perawatan sekolah gratis. Nah, ini harapan kita bahwa ini bisa mengurangi beban masyarakat yang tiap tahun itu pasti akan mengeluarkan biaya untuk membeli seragam dan peralatan sekolah. Jadi insya Allah selain infrastruktur jalan, ya kita juga akan berusaha bagaimana meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Oki agar masyarakat di sini seluruhnya mengenyam pendidikan yang tinggi, minimal tamat SMA, dan insya Allah kita juga akan bantu fasilitasi gurunya dan juga warga masyarakatnya agar semuanya bisa mendapat perhatian. Oke. Barusan kita bahas masalah pendidikan, masalah pertanian, infrastruktur. Dalam 100 hari kerja, seandainya Anda terpilih sebagai bupati, skala prioritas mana yang harus didahulukan, pendidikan, pertanian, atau infrastruktur? Bolehlah mimpi dulu jadi bupati ya. Kira-kira ini ini tantangan. Jadi 100 hari harus berpikir jadi 100 hari 100 hari ya, anggaplah seperti itu ya. Semuanya bisa berjalan beriringan. Tiga-tiganya bisa berjalan beriringan. Karena kita tahu bahwa pendidikan sudah Anda jelaskan tadi. Pendidikan sudah kita jelaskan. Ada undang-undangnya yang mengatur bahwa APBD itu 10%-nya untuk pendidikan. Kemudian untuk pendidikan 20%, untuk untuk pendidikan itu 20%, untuk kesehatan itu 10%. Artinya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian ini saya pikir bisa beriringan satu kali jalan. Karena kita tahu bahwa ya pembahasan APBD itu ya kita bisa lakukan 1 tahun itu 2 kali pembahasan APBD induk dan APBD perubahan. Nah, tinggal kita ada skala prioritas. Misalnya jalan. Jalan ini tentu tadi sudah saya bahas dengan Pak Dewan, Pak Budiman, sama Pak Sugeng. Jalan poros yang ada di Kecamatan Ersugian ini sekitar kurang lebih 38 km. Artinya kan jabatan kita ini 5 tahun. Artinya dalam 100 hari pertama ya kita berusaha untuk menganggarkan itu. Ya, memang belum bisa selesai langsung tuntas. Tapi kan kita berproses. Insya Allah infrastruktur akan kita lakukan. Gitu kan. Tinggal kita menghitung berapa jumlah APBD yang kita miliki, yang sanggupnya APBD kita untuk mengcover Jalan Ersugian. Ya dari 38 ya apa 7 kilo dulu atau 10 kilo dulu, ya kan? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian masalah pendidikan. Itu tadi saya pengen bahwa pendidikan itu ketika saya jadi terpilih itu semuanya harus berjalan. Masyarakat harus bisa menikmati seragam dan peralatan sekolah gratis di tahun pertama kita mendapatkan amanah itu. Begitu juga dengan kesehatan dan juga masalah pertanian. Kita harus juga masuk kategori bagian dari lumbung pangan. Iya, kita di Kabupaten Oki ini nomor 3 terbesar di Sumatera Selatan. Lumbung pangan. Untuk masalah pertanian, lumbung pangan terbesar ketiga. Nomor 1-nya Oku Timur, nomor 2-nya di Banyuasin, nomor 3-nya di Kabupaten Oki. Ini kan sejalan dengan apa yang menjadi visi misi saya menjadikan Kabupaten Oki ini ya salah satu lumbung pangan di Sumatera Selatan. Bahkan kita bisa
katakan bisa mudah-mudahan kita bisa menjadi termasuk yang menjadi kelas nasional, ya, tentu pertanian ini harus kita perhatikan. Dan ya sudah pasti nggak bisa sendirian. Masalah pertanian ini, lahan kita ini sangat luas sekali. Nah tentu kita pasti butuh bantuan dari provinsi maupun pusat. Nah saat ini kan pemerintah sekarang sedang menggalakkan bahwa mereka juga ingin menghidupkan pertanian, apalagi Pak Prabowo concern di masalah itu, di mana food estate yang kemarin digarap. Tentu harapan kita ini kebagian dalam optimalisasi lahan ke depan. Jadi kita harus jemput bola ke depan, baik tentang optimalisasi lahan yang kita punya, kan kalau sekarang saya dengar baru 1 kali dalam 1 tahun, kemudian kita pengen bahwa mekanisasi itu terjadi di Kabupaten Oki, semuanya memakai mesin. Sekarang saja listrik sudah masuk sawah, bukan lagi masuk desa, gitu kan. Tentu ini banyak kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat. Tentu kemudahan ini ya harus kita jemput dengan jaringan yang kita miliki. Nah, harapan kita bahwa kita bisa minta bantuan dengan pemerintah pusat ke depan, karena kita punya jalannya untuk itu, karena didukung oleh partai-partai yang saat ini ya sedang berkuasa, partainya Pak Prabowo. Pikiran yang berkembang di masyarakat. Pemimpin masa lalu atau bupati di masa lalu, tanda kutip, belum sampai membangun infrastruktur yang ideal yang diharapkan masyarakat. Itu pertanyaannya. Terus kemudian karena saya ini orang pejalan, saya melihat di wilayah sebelah, itu ada yang bilang bahwa Pak Ishak Meki membangun jalan yang begitu hebat. Itu di desa Sidomulyo, jalur 18 Banyuasin. Nah, kita flashbacknya ke sana. Kenapa waktu itu para pemimpin-pemimpin terdahulu belum mampu membangun infrastruktur sebaik itu? Bisa Anda jelaskan? Yang pasti ya membangun Kabupaten Oki seluas ini, ya 17.000 km persegi pasti punya skala prioritas. Betul. Di zaman Pak Ishak Meki dulu saya tahu bahwa banyak jembatan yang masih besi misalnya. Nah itu jembatan besi ini kan harus dirubah menjadi beton supaya daya tahannya itu lebih lama. Artinya kan pembangunannya itu harus punya skala prioritas yang mana lebih didahulukan. Jadi saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, bahwa APBD kita ini memang terbatas. Jadi dengan APBD yang terbatas ini tentu ada daerah yang belum tersentuh, ada sudah yang tersentuh, ini kan. Nah, tentu ini yang memang menjadi PR ke depan. Jadi kita harus menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu. Jadi tidak mungkin adanya kabupaten kita seperti ini sekarang tanpa pemimpin terdahulu, misalnya. Semuanya kan sudah dilakukan mulai dari pemimpin terdahulu, Pak Ishak, Pak Iskandar, semuanya sudah melakukan segala daya upaya untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Oki. Nah, artinya tugas kita ke depan bahwa kita juga harus melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah, ini insya Allah kita punya rencana dan punya jalan bahwa kita ingin mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Oki dengan cara ya tentu minta bantuan dengan pemerintah provinsi. Itu salah satunya. Melalui cara melalui yang namanya bantuan keuangan khusus. Bisa melalui usulan kawan-kawan di DPR, aspirasinya, bisa juga melalui bantuan dari gubernur. Yang gubernur ya turun langsung melihat, ini kayaknya perlu dibantu. Karena saya hampir 5 tahun ini ya bersama-sama Pak Herman Deru dan Pak Muardi, di mana melihat kondisi jalan yang tidak layak, ya kita usulkan. Ketika itu milik provinsi. Tapi kalau ini jalan kabupaten, tentulah diusulkan oleh pemerintah kabupaten. Artinya itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua, tadi Mas sampaikan bahwa Pak Ishak membangun jalan yang ada di Kecamatan Muaro Sugihan atau Muaro Padang. Muaro Padang. Nah itu dananya dari APBN.
Jadi Pak Ishak Meki dipilih dari Dapil Sumatera Selatan 1. Kebetulan salah satu kabupatennya itu Banjarmasin. Nah, beliau membantu ya karena memang kondisi jalan kita tahu 11-12 lah dengan Arsugian kan. Ini rencana kita ke depan bahwa saat ini Pak Ishak diamanahkan menjadi DPR RI, ya pasti saya akan memanfaatkan jaringan itu. Karena bukan cuma yang di sini di Banyuasin, tapi Pak Ishak Meki juga membantu jalan yang ada di Kabupaten Oki, khususnya di Kecamatan Cengal. Nah, itu juga ada. Nah, ke depan kita berharap melalui Pak Ishak dan juga anggota DPR RI yang lain, ada Pak Iskandar yang jadi, ada Pak Aswendi yang jadi, ya kita berharap bisa mendapatkan bantuan yang serupa untuk mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Oki. Nah, ini rencana yang akan kita lakukan ke depan, yang akan kita lakukan ke depan. Nah, jalannya itu ya pilihannya itu cuma ada di pasangan kita, ya kan, untuk menjemput bolanya itu. Melihat dari komposisi koalisi partai, melihat anggota DPR yang kita miliki, satu jurusan dengan presiden terpilih. Nah, ini ada di pasangan. Ada jaringan kita. Ada jaringan kita. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kita bahwa kita ini punya jaringan. Tidak sendirian yang ini akan kita manfaatkan. Bagaimana Kades nggak bisa bangun desanya kalau tanpa bantuan para anggota Dewan Mas Budiman atau Mas Sugeng kan? Nah, begitu juga Bupati, nggak bisa kita ini bangun kabupaten kita ini sendiri tanpa bantuan dari pemerintah provinsi dan juga pusat. Nah, alhamdulillah kita punya jaringan itu yang akan kita manfaatkan. Terus kemudian menghadapi era digital. Era digital itu bagaimana Anda mendorong warga atau masyarakat desa untuk melek teknologi? Karena selama ini banyak masyarakat desa yang gaptek gap teknologi, sehingga dimanfaatkan oleh orang oknum untuk pemerasan, penipuan dan sebagainya lewat HP dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan mendorong itu untuk era digital? Inilah PR besar kita ke depan, gitu kan, dengan kemajuan teknologi yang memang semakin cepat, ya tentu ini pasti akan berdampak dengan generasi Z dan milenial. Artinya generasi yang di atasnya ini yang sering kali terkena informasi hoax misalnya kan, atau informasi yang memang kira-kira salah. Nah, ke depan tentu harapan kita bahwa kita harus membekali ataupun mengedukasi masyarakat khususnya generasi milenial bahwa kemajuan teknologi kita ini harus kita manfaatkan dalam segi yang positif. Artinya ya kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini bagaimana kita misalnya pelatihannya dengan adanya pelatihan ini kan. Ini ya tugas pemerintah lah ke depan. Tentunya dari pemerintah kabupaten nanti turun sampai ke desa. Itu peranan dari pemerintah. Siapa yang harus kita edukasi? Ya generasi mudanya ini untuk menuju desa cerdas. Untuk menuju desa cerdas. Ya programnya banyak dari Kementerian Desa kan sudah ada. Tinggal lagi kemauan dari pemerintah daerah. Mau nggak ikut serta dalam membangun daerahnya untuk mempercepat kemajuan dunia digitalisasi. Kita ingin ya anak-anak muda ini melek digital ya. Karena zaman sekarang pun ya laptop, handphone semuanya sudah bisa digunakan, dan ini kalau dimanfaatkan jadi kekuatan yang luar biasa, di mana kita bisa berjualan melalui media sosial. Kita bisa membuat konten yang memang mengedukasi masyarakat. Karena kan tidak seluruhnya sekarang membaca media yang lama, media cetak. Sekarang sudah zamannya digital ya. Tinggal buka langsung tahu segala informasi. Nah, ini yang akan kita edukasi, kita memberikan pelatihan dengan generasi penerus. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti akan melibatkan Karang Taruna. Karena di situ banyak berkumpul anak-anak muda. Ya, kita nanti cari narasumber yang bisa kita kerjasama dengan Sumek untuk mengedukasi dalam rangka membekali masyarakat yang memang generasi Z dan milenial ini yang kita perlu berikan pelatihan. Menyikapi mengenai PDAM air bersih
ini sudah cukup populer di masyarakat menyebut-nyebut mengenai air bersih. Yang kemarin sudah didengung-dengungkan juga. Air bersih PDAM yang sudah digagas pertama kali oleh Pak Sugeng, ya, Ketua Komisi 2, kalau nggak salah saat itu, dari fraksi Golkar. Dia sering mensosialisasikan ke masyarakat, jamaah, pengajian dan sebagainya itu sejak 2002 kalau nggak salah. Terus kemudian direspon oleh Pak Iskandar, ya. Dan kebetulan Pak Ishak Medi juga merespon positif di dalam rapat dengar pendapat, ya, di parlemen. Dia juga akan mensupport itu. Menurut Anda, air bersih, proyek air bersih itu, jadi ya air bersih ini kan air ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Artinya ini sangat diperlukan. Dan posisi hari ini bahwa pemerintah Pak Iskandar sudah kemudian diperjuangkan dari masyarakatnya, dari para dewannya, untuk menciptakan harga air bersih ini bisa segera terrealisasi. Dan tentu tugas saya ke depan itu mewujudkan itu. Jadi apa yang sudah dirintis oleh pemimpin terdahulu, artinya kita akan melanjutkan itu. Karena ini baik, ya. Artinya masyarakat nanti akan terbantu. Tentulah kita dengan mewujudkan itu butuh kerja keras juga memang, karena sekarang kan sedang berproses. Kita tahu bahwa dulu belum bisa terjadi ya, karena keterbatasan anggaran. Alhamdulillah sekarang peluangnya sudah ada perusahaan besar di sini, mereka juga berkontribusi. Kemudian pemerintah kabupaten juga sudah berkontribusi, pemerintah pusat juga sudah berkontribusi melalui perjuangan Pak Ishak Medi di DPR RI. Insya Allah tugas saya ke depan ya bagaimana ketika 3 ini tadi sudah dibagi tugas, saya akan melanjutkan apa yang sudah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, komitmennya apa yang sudah ditandatangani melalui MOU Pak Iskandar kemarin, ya kita akan melanjutkan itu, Mas. Mewujudkan air bersih di Kecamatan Air Sugihan. Harapan kita ya kita pengen itu bisa segera dinikmati oleh warga masyarakat yang ada di Air Sugihan. Kalimat penutup. Mudah-mudahan ya sebentar lagi akan melaksanakan pilkada. Ya tentu saya hadir ke Kecamatan Air Sugihan dalam rangka belanja masalah. Ya tentu ketika nanti diamanahkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Ujung Komering Ilir, harapan saya bisa merealisasikan, bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga masyarakat Air Sugihan. Dan tentu pasti selalu ada jalan untuk berbuat baik. Kemudian masalah pilih-pilihan ya beda boleh aja, yang penting kita pilkada kita jaga dengan aman dan damai. Saya yakin siapapun nanti yang terpilih mudah-mudahan bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Oki. Tidak ada yang tidak bisa kecuali tidak dikerjakan. Subek ini.